Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Ya, melanjutkan pembahasan aplikasi integral. Kali ini kita akan membahas tentang volume benda putar, di mana terdapat tiga metode yang dilakukan untuk menghitung volume benda putar yang akan kita bahas pada video kali ini, meliputi metode cakram, cincin, sampai dengan metode kulit tabung. Ya, langsung saja. Sebelum beranjak, kita review pertemuan sebelumnya terlebih dahulu, di mana sebelumnya kita membahas bagaimana menghitung luas daerah bidang rata, di mana kegiatan pokok dalam menghitung luas daerah adalah gambarkan daerahnya dan kemudian partisikan, aproksimasi luas daerah, kemudian jumlahkan luas partisi dan ambil nilai limitnya, kemudian diintegralkan. Nah, kemudian dan ini adalah beberapa hal atau ketentuan yang penting yang perlu diperhatikan, mulai dari daerah di atas dan di bawah sumbu X, kemudian juga untuk daerah di antara dua kurva. Oke, memasuki pembahasan utama, yaitu volume benda putar. Apa yang dimaksud dengan volume benda putar? Silahkan bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk ilustrasi bohlam berikut ini. Dan ya, oke. Suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar. Nah, hampir sama dengan luas daerah bidang rata, kegiatan pokok untuk menentukan volume meliputi yang pertama adalah gambar daerahnya, kemudian buat sebuah partisi, tentukan ukuran dan bentuk partisi dengan aproksimasi penjumlahan dan pengambilan nilai limit, dan kemudian dinyatakan dalam bentuk integral tentu. Kemudian berikut hal juga yang perlu dipahami juga, bahwasanya hal yang harus diperhatikan dalam menentukan volume benda putar adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Nah, berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar ini dibagi menjadi tiga metode: metode cakram, cincin, dan juga kulit tabung, seperti diilustrasikan pada grafik di bawah ini. Mulai dari kiri, metode cakram, cincin, sampai dengan kulit tabung. Ya, sebelum melanjutkan, perlu diingat terlebih dahulu rumus dasar tabung. Ini akan kita gunakan ke depan nanti. Yang pertama adalah luas permukaan tabung, di mana L sama dengan 2pi jari-jari kali tinggi. Dan untuk volume tabung sama dengan pi jari-jari dikuadratkan kali tinggi. Ini sebuah hal yang harus diingat untuk menghitung volume benda putar. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah metode cakram. Nah, metode cakram ini dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-motongnya sehingga tiap potongan berbentuk piringan cakram, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, perhatikan juga grafik di samping, di mana bentuk cakram dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari adalah Fx, kemudian untuk tingginya adalah delta H, ini adalah jari-jari Fx. Nah, sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai
berikut ya, delta V sama dengan pi F kuadrat delta X. Nah, kemudian dijumlahkan, ambil limitnya dan diintegralkan, maka diperoleh sebagai berikut. Ya, V atau volume sama dengan pi integral continue 0 sampai A Y kuadrat dx. Oke. Dan berikut adalah ilustrasi atau variasi untuk sumbu X dan sumbu Y, mengelilingi sumbu X dan mengelilingi sumbu Y, di mana piringan cakram horizontal untuk sumbu Y dan vertikal untuk sumbu X. Silakan diperhatikan rumusnya, Y kuadrat dan X kuadrat. Contoh yang pertama, metode cakram, di mana kita akan menghitung volume benda putar jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2, dan diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, maka penyelesaiannya adalah gambarkan, buat partisi, tentukan ukuran, dan kemudian nyatakan dalam integral. Nah, di sini diketahui V atau volume sama dengan pi continue 0 sampai 2 untuk fungsi Y dikuadratkan. Maka fungsi Y dimasukkan sehingga V sama dengan pi integral continue 0 sampai 2 X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, bisa juga dilihat untuk ilustrasi pada gambar di samping kanan. Ada jari-jari dan juga terdapat tingginya itu adalah delta X. Oke. Kemudian diintegralkan, maka diketahui hasilnya diperoleh nilai V sama dengan 13 11 per 15 pi. Memasuki contoh berikutnya, kali ini dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2. Diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Langkahnya sama, mulai dari gambarkan, kemudian buat partisi, kemudian aproksimasi volume, dan nyatakan dalam bentuk integral. Nah, bisa lihat juga ilustrasi dari gambar sebelah kanan, di mana adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat, kemudian terdapat delta Y, dan garis Y sama dengan 2. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Maka diintegralkan, hasilnya V sama dengan 2 pi. Dan ya, jika butuh bantuan, silahkan bisa dibuka kembali untuk tabel integration rule untuk melihat penyelesaian integral dari beberapa fungsi tertentu. Masuk ke metode yang kedua, menganalogikan selayaknya mencari volume bawang bombay dengan memotong-motongnya, di mana potongannya ini berbentuk cincin. Nah, langsung saja. Ya, tetapi terdapat satu hal lagi yang harus diperhatikan juga, yaitu di mana menghitung volume benda putar dengan metode cincin ini dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar di samping sebelah kanan, yaitu V sama dengan pi dan R kapital kuadrat min R kecil kuadrat dikali H. Nah, R kapital besar di sini ini adalah menunjukkan jari-jari lingkaran besar, jari-jari lingkaran besar. Kemudian sedangkan untuk yang R kecil ini menunjukkan jari-jari untuk lingkaran kecil. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut ya. Oke. Sehingga diperoleh atau bisa dituliskan rumusnya
yaitu V sama dengan Pi continue A sampai B Y1 kuadrat min Y2 kuadrat di X. Kemudian dan juga X1 kuadrat min X2 kuadrat di Y. Oke, langsung saja kita memasuki contohnya. Ya, di sini menghitung volume benda putar yang terjadi jika daerah dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X. Nah, di sini langkahnya sama, gambarkan daerahnya, kemudian sampai dengan dinyatakan dalam bentuk integral. Nah, perhatikan gambar di samping ini, di samping kanan ini, di mana R besar ini adalah 2X, ini sebagai R besar, jari-jari lingkaran besar, sedangkan jari-jari lingkaran kecil ini adalah yang X kuadrat. Nah, silahkan bisa dipelajari bagaimana cara menggambar sebuah kurva. Misal di sini untuk nilai X sama dengan 0, maka Y-nya adalah sama dengan 0. Jadi X dimasukkan, 0 kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Kemudian misal X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, 1 kuadrat berarti 1, maka Y sama dengan 1. Nah, silakan dipelajari bagaimana cara untuk menggambar sebuah kurva. Nah, pada contoh ini langkah penyelesaiannya adalah delta V sama dengan tadi jari-jari lingkaran besar dikuadratkan, kemudian dikurangi jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan dikalikan pi dan dikalikan h, sehingga V sama dengan di sini ditemukan 4x kuadrat min x sama dengan x pangkat 4, sehingga hasilnya adalah V sama dengan 64/15 kali pi. Oke. Ya, metode yang terakhir dianalogikan seperti menentukan volume roti pada gambar di samping ya. Langsung saja diperoleh rumus V sama dengan 2pi integral kontinu A sampai B X dikali Y dx. Nah, di mana X ini adalah jari-jari dan Y adalah tinggi tabung ya. Langsung kita contohkan saja. Ya, menghitung volume benda putar dibatasi daerah kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis X sama dengan 2 mengelilingi sumbu Y. Hampir sama langkahnya, memang sama. Gambarkan, buat partisi sampai dengan menyatakan dalam bentuk integral. Nah, berikut adalah ketika digambarkan, ini adalah fungsi untuk Y, dan ini adalah garis X sama dengan 2. Ya, ini adalah garis X sama dengan 2. Oke. Maka di sini perhatikan gambar sebelah kiri. Jari-jari adalah X. Ini sebagai jari-jari. Ya, kemudian X kuadrat ini adalah sebagai tingginya. Ya, tinggi. Maka kemudian berpindah untuk ilustrasi sebelah kanan untuk kulit tabung, maka hasilnya adalah V sama dengan 8pi. Oke. Ya, ya. Sampai di sini kita sudah membahas terkait dengan volume benda putar, di mana terdapat 3 metode, mulai dari cincin, kemudian metode cakram, dan juga metode kulit tabung. Dan ya, semoga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Silakan bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Untuk beberapa referensi, silakan dipergunakan. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, sampai bertemu di penjelasan berikutnya. Salam.